Ya, jalan retak di Berlan ini semakin panjang pemirsa. Sore hari ini saya akan membahasnya dengan pengamat tata kota Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat sore. Ya. Tapi sebelum kita berbincang Pak Yayat, kita akan mengetahui dulu bagaimana saat ini kondisi jalan retak yang terjadi di Matraman. Dan saat ini telah ada Syafinas Nahtiar langsung dari lokasi. Silahkan Syafinas dengan laporannya. Ya, terima kasih Ayu. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kampung Berlan, di mana beberapa hari lalu jalanan yang berada di Kampung Berlan ini, tepatnya di RW 3 Ibu, betul ya, terjadi keretakan jalanan. Lalu kira-kira bagaimana kejadian keretakan jalanan ini dari Jumat kemarin? Sekarang bersama saya sudah ada Ibu Sumiati selaku Ketua RW 03. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ibu bisa dijelaskan bagaimana kejadian keretakan ini dari hari Jumat hingga hari ini, Bu? Dari sebelumnya, sebelum hari Minggu itu hari Jumat, ada seperti retakan sedikit kayak begini. Retakan tipis saja, retakan tipis. Tapi makin lama udah difoto, udah kita laporkan ke kelurahan, Bu Lurah juga udah sampaikan ke kecamatan. Tahu-tahu hari Minggu mendadak membesar. Membesar. Akhirnya Bu Lurah telepon ke camat, ke Sudin Bina Marga untuk ada penambalan sementara. Ternyata minggu malam itu sampai Senin makin membesar sekali. Akhirnya Bu Lurah teleponlah ke BWSCC itu untuk penanganan Kali Ciliwung Cisadane. Akhirnya mereka membantu untuk kasih bronjong-bronjong ini untuk penahan sementara di sini. Ya. Dan juga itu atas inisiatif kita dan RT-RT ini, saya ada RT 28 nih Mbak. Ya. Jadi itu untuk supaya warga jangan ada yang melintas di sini, jalan kami tutup Mbak. Baik. Ya. Baik, jalan ditutup, tidak ada masyarakat yang bisa melintasi, maksudnya khususnya mobil dan motor ya Ibu ya. Tapi masyarakat masih bisa berkegiatan atau bagaimana Bu? Kalau masyarakat yang untuk berjalan kaki masih bisa ya. Dan pemirsa, sekedar informasi, untuk hari ini jalanan cenderung makin longsor ya Bu ya, mengarah ke sungai dan bertambah 2 meter panjangnya. Dan lebarnya juga semakin lebar ya Bu hari ini ya Bu. Dan bronjong itu sendiri pemirsa adalah pemasangan dinding pembatas yang materialnya terdiri dari kawat dan batu. Lalu bagaimana Bu proses pemasangan bronjong sejauh ini sekarang? Itu kerjasama dari instansi terkait ya Mbak ya. Saya juga nggak ngerti Bu Lurah kerjasamanya dengan siapa, dengan SDA, dengan BWSCC, itu semua kerjasama. Jadi mereka bronjongnya itu diturunin ke bawah, diisi batu kali. Lalu, oke. Dan mungkin untuk saat ini belum terlihat adanya kegiatan pemasangan bronjong karena memang sedang menunggu sudah sebagian Mbak. Ya, sekarang sedang menunggu batu kali yang masih datang ya. Berarti sedang ditunda, tetapi sudah dijalankan sedari tadi pemirsa. Dan dugaan sementara apa Bu alasan dari keretakan jalanan ini Bu? Ya kalau kasat mata ya, karena kita nggak tahu teknisnya Pak ya Mbak ya. Jadi kalau kemarin ini kan ada pengerukan kotoran limbah di kali. Nah karena di sini belum ada turap, itu kayaknya menurut masyarakat ketarik lah semuanya. Oh, mungkin lebih tepatnya turapnya kurang. Belum dipasang turap tapi sudah ada pengerukan. Oh seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Ibu informasinya. Semoga bisa baik-baik saja Ibu ya. Ya. Pemirsa, saya kabarkan sekali lagi bahwa memang jalanan di sini pemirsa bisa dilihat sedikit miring pemirsa, sudah mengarah ke kali, jadi agak sedikit membuat resah masyarakat yang ada di sini, namun tidak menghalangi kegiatan masyarakat untuk bisa kembali beraktivitas. Dan di bawah saya ini pemirsa sebenarnya sudah tidak ada lagi tanah pemirsa, jadi memang jeblos, longsor langsung ke kali pemirsa. Memang seperti yang tadi Ibu katakan, belum tersedianya turap di bawah jalan ini pemirsa. Dan sangat ditakutkan sekali bahwa jalan tersebut yang sudah longsor semakin lebar Ibu ya. Dan kita doakan saja semoga perbaikan jalan segera dilakukan dan tidak terjadi apa-apa di Kampung Berlan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Ayu di studio. Terima kasih Syafinas. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pak Yayat, tadi sudah melihat bagaimana kondisi di lapangan. Analisa Pak Yayat, ada apa? Pertama, statement BMKG bagus, sudah memberikan rasa tenang bahwa ini tidak ada gerakan patahan aktif. Kalau kita belajar dari patahan aktif, memang wilayah pesisir selatan Jawa itu merupakan patahan aktif karena ada sirkum Asia Pasifik, mulai dari pantai barat Sumatera, Jawa, sampai ke Bali, terus naik ke arah Sulawesi. Jadi kalau patahan aktif jelas itu ada di wilayah selatan Pulau Jawa. Nah, yang kedua ini ada persoalan, ada indikasi keretakan. Itu bisa banyak faktor penyebab keretakan, apalagi kalau di sini berada di pesisir, di bantaran sungai.
kita kan barusan saja kemarin mengalami luapan banjir. Mungkin ada struktur tanah yang berubah. Kalau Jakarta ini ada kemungkinan ada potensi kenaikan intensitas tanah lunak. Jadi tanah makin basah, makin lunak. Pelunak itu pengalaman yang paling terakhir kita temukan waktu tahun 2010 ketika jalan RE Marta Dinata ambruk. Tiba-tiba ambruk? Ambruk. Dia strukturnya tuh terus ke bawah. Ternyata ada persoalan persis sama dengan ini. Dia berada di bantaran sungai Ancol kalau tidak salah, di sekitar situ. Nah, itu ternyata pemancang tiang yang ada di situ tidak langsung kena ke tanah kerasnya. Oke, jadi tidak kokoh. Tidak kokoh. Jadi dia menggantung, kena hempasan air menggantung, kemudian ada beban yang makin tinggi, akhirnya jalan itu turun. Nah, sekarang pertanyaan kita, bagaimana dengan jalan yang ada di jalan Sardan ini, Berlan ini? Pertama satu, indikasi keretakannya sudah ada. Yang pertama, kalau tidak ada patahan, walaupun dari sejarahnya dimulai tahun 1800-an tidak ditemukan ada patahan aktif atau gempa tektonik di Jakarta, itu menunjukkan itu aman. Kedua, patahan aktif itu walaupun ada katanya puluhan kilometer jauh-jauh itu kan. Nah, itu artinya jauh sekali ya. Kalau misalnya gempa-gempa aktif itu bisa 10 kilo, cukup bisa di atas permukaan, cukup tinggi ya. Tapi kalau di KAI cukup dalam ya. Pak Yayat, tapi yang di Berlan ini menurut penuturan warga sekitar sebelumnya jalan sudah retak, lalu sudah diperbaiki dan sekarang retak lagi. Analisanya? Ya, pertama itu kita lihat mungkin kayak longsor di bantaran sungai. Karena kan kita tahu ya, bantaran sungai itu tidak semuanya kokoh, bisa tergerus. Ketika air besar itu bisa merubah struktur kiri kanan sungai bantaran itu. Jika misalnya tanah itu mengalami persoalan tekanan atau perubahan-perubahan, misalnya arus air yang bisa membuat tanah bergerak atau berubah strukturnya. Karena air itu punya pengaruh kuat untuk mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur tanah. Jalan pun bisa cepat hancur dan berlubang karena air. Karena dia betul-betul menggerus struktur tanah itu ya dan aspalnya. Jadi otomatis itu akan cepat bergerak. Nah, yang kedua, kalau kita lihat nih kan, apakah ada semacam pengecekan kepada tingkat kedalaman retakan itu? Apakah ini ada tanda-tanda bahwa ada potensi longsoran yang bisa terjadi? Jadi sebetulnya tingkat kecemasan itu bisa kita reduksi dengan upaya penanganan cepatnya. Sebelum ke penanganan cepat, artinya kondisi semacam ini lazim terjadi, Pak Yayat? Biasa kalau di tempat lain bisa dadakan itu. Nah, contohnya mohon maaf ya, itu kan banyak misalnya air yang tertahan lariannya ya. Misalnya contoh kalau misalnya air lari kemudian tertahan oleh tanggul atau tembok. Air itu cukup besar. Itu air bisa membuat tekanan terhadap tanah itu bisa bertambah. Cukup besar sehingga ketika struktur tanah itu tidak kuat lagi dia bisa jebol. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di kemarin di Puncak pun ketika terjadi banyak longsoran di beberapa tempat, bahkan di tembok-tembok hotel itu juga banyak yang ambrol karena air itu tertahan lariannya. Jadi akumulasi yang besar itu membuat tanah menjadi tidak kuat menahan bebannya, ujung-ujungnya longsor. Nah, sekarang apakah indikasi itu bisa ditemukan tidak di sini? Karena kan penyebabnya keretakan ini bersifat cepat, lambat, atau gimana? Ini kan kelihatannya tidak cepat ya. Mungkin struktur tanahnya masih bisa dipertahankan. Ada kemungkinan juga kita belajar dari kasus situ yang di Tangerang Selatan, Cipondoh ya, situ Gintung ya. Situ Gintung yang tiba-tiba jebol. Tahun berapa itu yang situ Gintung tuh jebol tiba-tiba seluruhnya tuh tergenang. Itu dimulai dari adanya retakan dulu pada tanggulnya. Artinya di Berlan ini retakan adalah indikasi yang harus membuat masyarakat waspada ya? Enggak, tapi kan ini sifatnya hanya di bantaran di jalan inspeksinya. Kalau di situ Gintung pada waktu itu memang ada tanah tambahan. Tanah itu kan harus mengkonsolidasi ya, dia harus membentuk struktur yang kuat, apalagi dia merupakan tanggul. Mungkin kalau ada retakan karena mungkin struktur penahannya tidak kuat, airnya makin besar karena waktu itu juga terjadi tekanan hujan yang cukup besar, maka tanggul-tanggul ini yang strukturnya mungkin tidak dibeton atau tidak ada penahannya, itu kan lemah. Nah, itu akhirnya kan tidak kuat, tenggelam lah di sekitarnya. Tapi kalau misalnya yang di sini itu saya rasa
hanya untuk persoalan yang terjadi di bantaran sungai, apalagi pada jalan inspeksi. Ya mudah-mudahan nanti hasil penelitian yang dilakukan dengan pemasangan bronjong, penguatan di kiri kanan di sisi bantaran itu mudah-mudahan bisa memperkuat. Nah, ada kemungkinan kalau misalnya biasanya orang tidak khawatir ya ada pengerukan. Kalau ada pengerukan di tanggul itu bisa saja memperlemah struktur tanah yang ada di sini. Banyak hal penyebabnya. Bisa juga karena tekanan air dan ada faktor-faktor. Kita lanjutkan perbincangannya usai jeda. Pemirsa, nanti Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215155111. Ada berita petang kembali saat lagi. Iya, kita lanjutkan perbincangan. Pemirsa, Pak Yayat, ini kan keretakan jalannya sekarang 100 meter, sebelumnya 50 meter. Saya tidak bisa tahu dengan pasti sebenarnya lama atau peringatan enggak. Warga tulisan itu sudah bagus, awas rawan longsor. Kata longsor itu sebetulnya ada indikasi ada perubahan struktur tanah yang ada di situ, ya kan. Pertamanya panjang retakan bisa saja kan karena ada faktor tekanan air. Mungkin nggak terus bertambah. Iya, tergantung kepada kondisi tanah yang ada itu labil atau udah kuat. Mungkin pada tanah yang labil. Karena kemarin ada kemungkinan ya, karena air yang turun tuh dalam volume yang besar menghantam kiri kanan sungai, bisa saja selama ini kondisi tanah dalam kondisi yang kemarau, ya kering dan sebagainya, tiba-tiba mendapatkan tekanan air atau hempasan air cukup besar, atau selama ini musim hujan ini tanah itu lebih lentur, lebih gembur sehingga strukturnya berubah. Apalagi kalau kawasan itu mungkin ada perubahan-perubahan, misalnya contoh ada pengambilan air tanah yang agak berlebihan sehingga mengalami penurunan pelan-pelan tapi pasti, dan ini otomatis akan memberikan pengaruh kepada kita bagaimana kita menyikapi persoalan ini dengan mengantisipasi bahwa hal-hal itu tidak perlu dicemaskan terlalu dalam. Nanti tinggal menunggu bagaimana penyidikan yang dilakukan, investigasi. Tapi upaya-upaya yang dilakukan kita sudah cukup bagus itu. Misalnya contoh tadi dengan cara memasang bronjong, ya kan. Kedua, sudah ada tindakan aktif, gubernur sudah datang, upaya-upaya preventif yang dibuat juga sudah cukup terbuka. Jadi bagi kita aman. Jadi persoalan sekarang kan tinggal menunggu saja proses lebih lanjut apa yang harus dilakukan gitu. Itu adalah kemungkinannya kalau memang benar terjadi perubahan tanah. Tapi ketika dari BMKG mengecek masih dilakukan pengecekan dari gempa sebelumnya, mungkin apakah penanganannya juga akan berubah? Saya kira tinggal melakukan hasil penyidikan saja. Kan tadi dikatakan bahwa patahan aktif tidak ada di Jakarta. Jadi patahan aktif ada di selatan Jawa, posisinya Dauro Jakarta. Misalnya kalau terjadi gempa pun di patahan selatan itu tidak terparuh besar. Mungkin Jakarta mengalami kegoncangan. Yang kedua, antisipasi di Jakarta sebetulnya sudah cukup bagus. Misalnya struktur bangunan mengantisipasi kegempaan pada tingkat 8 hingga 9 skala Richter. Jadi ini otomatis upaya-upaya preventif sudah cukup baik dilakukan oleh pemerintah. Informasi ini juga sudah cukup membantu. Saya kira pelan-pelan kita cobalah supaya masyarakat semakin lebih percaya bahwa isu-isu yang beredar itu tidak sepenuhnya benar gitu ya. Jadi membuat kita lebih aman gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa belajar. Ini kan biasalah, kita baru gempa, kita baru saja mengalami banjir, sehingga segala isu bisa berkembang kemana-mana. Gitu. Baik, bersama kami di studio sudah bergabung Pak Hari Tirto, Kabid Informasi BMKG. Pak Hari, sebenarnya fenomena apa yang terjadi dari hasil pengecekan berkas kembali? Dari pengecekan kami, satu yang perlu diketahui masyarakat tidak perlu resah dan khawatir. Itu. Yang kedua, terkait dengan gempa, itu bukan karena gempa. Sekali lagi, itu yang perlu kami klarifikasi bahwa sejauh ini kalau itu gempa misalkan, tidak hanya jaraknya berapa meter. 100 meter sekarang. 100 meter dari sisi itu. Terus berikutnya yang diketahui, kalau itu terjadi gempa, kenapa enggak tanggal yang sebelumnya? Itu. Terus dari sisi itu kita analisis keseluruhan dan dapat dipastikan yang kemarin itu bukan karena gempa. Terlepas dari faktor yang lain, itu perlu klarifikasi, perlu penelitian lebih lanjut dari sisi itu. Dan kami kemarin sempat beredar terkait dengan apa-apa yang ada kegempaan. Apakah itu terjadi gempa? Enggak. Kalau terjadi gempa,
mungkin di sebelahnya kalau sudah ada jalan retak, itu rumah sudah ambruk juga. Seperti itu, karena kekuatannya dan ini skalanya sangat-sangat kecil sekali, gitu, sangat-sangat lokal gitu loh. Gitu. Tapi mungkinkah gempa di Jakarta entah tahun berapa yang sudah lama sekali, ini imbasnya baru terjadi sekarang, Pak Hari? Jadi gini, kalau kita bicara sejarah dan sebagainya, kita harus flashback. Sejarahnya 1600, 1800 itu memang ada, tapi bukan di Jakartanya. Itu di selatan, di selatan Jakarta. Terus terkait itu, di selatan Jakarta mana? Ada Sesar Cimandiri, ada Baribis itu di sebelah timur. Nah, impact-nya bisa ke wilayah itu. Terlepas dari itu semua, yang kemarin itu relatif hampir mirip yang kasusnya BEC. BEC itu juga bukan karena gempa juga. Kan pasti dikait-kaitkan hal-hal yang seperti itu. Dan mari kita sama-sama mulai sekarang introspeksi semua, melakukan pemeliharaan. Sebagai contoh, kasus BEC itu membuat gambaran juga, terus yang sekarang pun juga membuat. Dan di BMKG itu ada namanya pendeteksi terkait dengan pergerakan, percepatan tanah. Itu pun juga ada monitoringnya. Satu. Terus yang kedua terkait dengan gedung. Itu juga kami punya namanya SHM. SHM itu tidak hanya yang dipunyain oleh Badan Pertanahan. BMKG punya namanya SHM, itu Structure Health Monitoring. Berarti kesehatan gedung. Itu yang perlu diketahui juga. Baik, Pak Hari sudah dari BMKG juga sudah mengkonfirm ini bukan karena gempa dan masyarakat juga tidak perlu khawatir. Pak Yayat tadi juga sudah memberitahu dan antisipasinya seperti apa. Terima kasih Pak Hari, Pak Yayat sudah bergabung. Selamat sore.